panggil mama, panggil teman. Karena kau belum dipanggil untuk kau bisa masuk gabung dengan mereka. Kau hanya dipanggil untuk lihat surga dan neraka. Kau belum bisa datang di sini. Jadi kau tidak bisa panggil teman. Mama, panggil teman. Dan di situ saya putar taman itu semua dan saya lihat di situ semua selesai. Tuhan kasih tunjuk saya bahwa malaikat antar saya untuk harus lihat nama-nama di pintu. Ya, jadi di dalam dunia ini kita masuk gereja, nama ada di buku kehidupan dan ada di pintu juga. Di surga juga ada nama. Ya, jadi hamba Tuhan tidak bisa tipu. Hamba Tuhan apa yang firman Tuhan dikasih tahu itu benar. Jadi kita manusia itu harus berusaha bertobat. Mana nama di pintu dan saya lihat itu semua jejer sampai di ujung. Dan saya lihat yang pertama saya lihat Bapak Samori, saya punya Bapak Gembala. Dan saya lihat saya punya Bapak Gembala, saya lihat lagi Bapak Domingus Mandacan. Ya, Bapak Domingus Mandacan dia punya nama di buku kehidupan di yang malaikat pegang di bawah dan di pintu juga ada. Oh malaikat, ini Bapak Domingus, kenapa dia belum mati baru ada nama? Dan malaikat kasih tahu bahwa tidak. Bapak Domingus Mandacan dia belum punya waktu, masih kontrak itu belum habis, tapi dia nama sudah ada. Jadi pergi dan sampaikan untuk semua orang bahwa nama yang di dalam buku ini ada di pintu juga ada. Jadi tidak sembarang. Itu saya bilang iya ya, malaikat nanti saya kasih tahu. Dan jalan terus sampai di ujung, saya lihat saya punya pintu, tapi saya punya nama sudah ada. Dan saya bilang malaikat, saya bisa masuk kan? Malaikat bilang kau belum bisa masuk. Kau lihat putar taman ini semua dulu, sampai nanti terakhir dulu baru kau lihat kau punya. Dan saya lihat tempat itu semua sampai ini. Terus saya balik lagi, saya bilang malaikat, ini anak-anak kecil kenapa don duduk buang kaki di kali? Nanti anjing bisa gigit orang. Ini bilang malaikat bilang tidak, di sini anjing tidak gigit. Ya ini semua diperintah Tuhan. Dan Tuhan suruh mereka bisa turut untuk dengar itu suara Tuhan. Dan saya lihat anak-anak itu mereka duduk main di dalam air dan main. Saya lihat pohon kehidupan itu dia turun pelan-pelan dari di atas sampai ke bawah. Dan turun di bawah dan petik buah, makan selesai. Terus dia naik lagi. Saya bilang malaikat itu apa? Malaikat bilang ini setiap orang yang mati, yang setiap mati, yang mereka petik buah ini, buah kehidupan ini dong petik makan baru. Itu yang dong bilang hasil yang betul. Ya, ini hasil yang pertama yang hamba Tuhan jaga dorang capek, tapi ini buah yang mereka bawa untuk kasih tunjuk untuk Tuhan Yesus. Oh ya. Ya malaikat, nanti saya kasih tahu seperti apa yang saya lihat. Ya malaikat, saya minta terima kasih. Dan kasih tunjuk itu semua selesai. Diantar lagi, kasih tunjuk lagi di satu tempat lagi. Dan Tuhan Yesus dia kasih tunjuk di mana satu tempat itu orang yang belum, ada banyak orang yang mati paksa dan yang tidak mati paksa. Yang mati paksa itu mereka berdiri di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan mereka berdiri dan dong punya darah itu tumpah di malaikat. Kenapa dong punya darah tumpah? Dan dong kasih tangan, tolong Tuhan Yesus, kapan baru kau bisa balas kami punya darah? Dan Tuhan Yesus jawab untuk saya bahwa nanti satu saat dorang yang mati mentah ini dong punya darah saya tumpah di kepala air ini semua. Dan air ini penuh dengan darah, mengalir sampai di laut. Ikan sebelah mati, sebelah hidup. Dan di sini manusia juga yang percaya saya sungguh-sungguh, dorang minum tidak mati, tapi yang setengah-setengah nanti mati semua. Dan mereka yang tidak percaya sungguh-sungguh nanti mati, tapi yang sungguh-sungguh dong tidak mati, walaupun air itu penuh dengan darah, tapi tidak mati. Oh ya, Tuhan Yesus nanti saya kasih tahu seperti itu apa yang Tuhan kasih tunjuk untuk saya. Dan di situ kasih tunjuk itu semua selesai. Dan malaikat kasih tahu bahwa sekarang sudah waktunya, sudah mau dekat siang. Jadi kau berdiri di sini, berdiri di meja pengadilan. Dan saya berdiri di meja pengadilan itu, Alkitab yang di meja pengadilan itu dia punya panjang 4 meter. Dan dia punya lebar juga 4 meter. Dan Tuhan Yesus buka Alkitab itu lebar, tinggal di meja itu bagian tengah. Dan Alkitab yang kecil itu di sebelah-sebelah. Dan Tuhan Yesus kasih tahu untuk saya bahwa setiap manusia yang saya panggil, nanti saya pakai Alkitab ini yang menghakimi mereka. Sesuaikan dengan mereka punya perbuatan. Ya apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi nanti saya hakimi mereka lewat firman Tuhan ini. Dan kalau mereka mau menyangkal dosa, nanti Tuhan Yesus kasih tunjuk saya layar besar dan kasih tunjuk. Nanti tulis hari, tanggal, jam. Kalau mereka menyangkal, saya kasih tunjuk nomor perbuatan dosa lagi di sini untuk mereka lihat. Ya, jadi kita manusia di dalam dunia ini, kita seenaknya saja tinggal bilang kita
bikin masalah, bikin dosa, maka Tuhan tidak tahu lagi, tidak tahu. Tapi Tuhan catat hari, tanggal, jam. Semua itu sudah dicatat. Supaya waktu kita menyangkal, Tuhan kasih tunjuk perbuatan itu lewat layar untuk kita lihat. Terus kasih tunjuk lewat nomor lagi. Terus saya bilang, Tuhan ini kenapa Tuhan Yesus kasih tunjuk nomor untuk saya? Terus malah Tuhan bilang, kau berdiri di sini. Yesus suruh saya berdiri. Dia lempar. Dan di situ nomor itu dia stop, dia katanya bilang ini nomor ini kenal berapa. Sebelah Tuhan Yesus itu kenal, nomor itu kenal 43. Nah ini 43 ini seluruh dunia saya sudah panggil orang yang meninggal. Tapi semua harus datang dan mereka berdiri meja pengadilan ini. Saya nanti hakimi mereka. Terus kau lihat lagi, saya lempar. Dia lempar lagi, nomor kenal lagi 54. 54 ini khusus orang dewasa. Dan sebelah ini, setiap kematian, apa semua kau yang tahu. Karena kau sebagai perempuan Arfak, saya mengasihi kau dan saya hantar kau untuk lihat surga dan neraka jelas, dan ini semua kau yang tahu. Setiap orang yang dimana seluruh dunia, bangsa, negara, kematian, yang mati masuk surga nanti saya kasih tunjuk, yang mati masuk neraka nanti saya kasih tunjuk. Ini dong punya waktu semua untuk kau lihat.